Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita, NIM 091050421146, kelas A semester 6. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar administrasi publik. Pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintahan dan administrasi publik. Administrasi segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Pendekatan administrasi publik. Menurut Morspeed, 1. Pendekatan mathematic approach, 2. Pendekatan sumber daya manusia atau human resource approach, dan 3. Pendekatan sumber daya umum atau general resource approach. Menurut Prestus, 1. Pendekatan institusional atau the institutional approach, 2. Pendekatan struktur atau the structural approach, 3. Pendekatan perilaku atau the behavior approach, dan 4. Pendekatan pasca perilaku atau the post behavioral approach. Menurut Thomas J. Davey, 1. Pendekatan manajerial, 2. Pendekatan psikologis, 3. Pendekatan politis, 4. Pendekatan sosiologis. Menurut Charles Sharma, 1. Pendekatan proses administrasi, 2. Pendekatan empiris, 3. Pendekatan perilaku manusia, 4. Pendekatan sistem sosial, 5. Pendekatan matematik, 6. Pendekatan pembuatan keputusan. Menurut Gordon, 1. Pendekatan tradisional, 2. Pendekatan perilaku atau behavioral approach, 3. Pendekatan pembuatan keputusan atau decision making approach, dan 4. Pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal, yakni ilmu politik, pandangan rasional mengenai administrasi, dan 3. Gerakan manajemen ilmiah. Identifikasi administrasi publik. Kayden menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik, unsur umum. Identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasi hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Tujuan khususan administrasi publik menurut Hayden, kehadiran tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kekecualian manajemen. Puncaknya adalah politik, penampilan sulit diukur, dan lebih banyak harapan diletakkan di atas 6 pundak administrasi publik. Peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sebagai stabilisator masyarakat, sebagai kunci masyarakat modern, peranan dalam pembangunan nasional, peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik. Krisis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Nicholas Hendrick. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. 2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritas dan mempunyai teori inti. Sekian, itulah materi yang saya sempat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.